Hai, jika Anda ingin bisa menuntaskan setiap buku yang Anda butuhkan dengan pemahaman tinggi dan mencapai 100% tujuan membaca Anda dalam waktu 2 jam bahkan kurang, maka tonton pelatihan ini sampai selesai. Tutup semua tabulasi lain, tutup semua sosial media, berikan perhatian Anda 100%. Karena sistem yang akan saya perkenalkan sekarang adalah sebuah sistem yang akan memastikan Anda bisa menuntaskan setiap buku yang Anda butuhkan dan juga memastikan Anda bisa menggunakan isi buku itu dalam kehidupan Anda dengan jauh lebih mudah. Saya Agus Setiawan, saya founder dari Sistem Baca Kilat yang sudah diajarkan sejak tahun 2009 sampai sekarang dan juga penulis dari 4 buku nasional bestseller di bidang membaca. Saya yakin Anda yang menonton pelatihan ini adalah Anda yang ingin maju, ingin bertumbuh, ingin berkembang, ingin mewujudkan kehidupan terbaik yang Anda inginkan. Dan untuk itu saya hadir di sini untuk membantu Anda membangun sebuah fondasi yang paling penting untuk mewujudkan impian Anda, untuk mewujudkan apapun kehidupan terbaik versi Anda. Yaitu saya akan membantu Anda menjadikan diri Anda seorang pembaca konsisten. Yang mana itu berarti Anda bisa menuntaskan setiap buku yang Anda butuhkan. Dan Anda bisa menggunakan isi buku itu untuk melejitkan kualitas kehidupan Anda. Nah, untuk menjadi seorang pembaca konsisten, kita membutuhkan 3 hal. Ini adalah 3 rahasia yang mungkin banyak orang tahu atau tidak tahu, tapi tidak pernah mereka lakukan. Yang pertama adalah Anda harus punya impian atau goal yang jelas. Goal yang merupakan alasan Anda untuk sukses. Dan goal ini harus dibarengi dengan adanya kurikulum pengembangan diri yang jelas. Sehingga Anda tahu rencana pengembangan diri Anda seperti apa. Yang kedua adalah mindset membaca yang efektif. Dan yang ketiga adalah tools untuk mengupgrade diri Anda, meningkatkan kualitas diri Anda. Sebuah sistem membaca yang akan menghemat 80% waktu membaca Anda dan bisa menjadikan Anda seorang pembaca yang efektif. Artinya Anda bisa memahami 100% apa yang Anda butuhkan dan menerapkannya dalam kehidupan Anda untuk kemajuan hidup Anda. Mari kita dalami satu persatu. Goal Anda atau impian Anda adalah gambaran yang sangat jelas kesuksesan seperti apa yang Anda inginkan. Atau paling tidak, Anda tahu dengan jelas kehidupan seperti apa yang Anda inginkan untuk Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Oke, ini merupakan sesuatu yang akan mendorong Anda untuk bertumbuh, berkembang, menjadikan diri Anda 2.0, Anda 2.0 untuk bisa mencapai impian Anda. Nah, supaya bisa mencapai impian Anda harus punya kurikulum pengembangan diri Anda. Karena Anda adalah orang yang unik. Anda mulai dari titik yang berbeda dari orang lain dan membutuhkan proses yang berbeda untuk menumbuhkan diri Anda, menjadikan diri Anda orang yang pantas dan layak untuk mewujudkan impian Anda. So, Anda perlu memiliki sebuah kurikulum pengembangan diri. Bekal yang paling penting yang harus kita miliki adalah kita mampu menyusun sendiri perjalanan sukses yang kita butuhkan, pertumbuhan diri yang kita butuhkan untuk mewujudkan impian kita. Skill apa yang kita butuhkan? Skill apa yang Anda butuhkan? Mindset seperti apa yang perlu Anda tanamkan? Pengetahuan apa yang perlu Anda miliki? Kebiasaan apa yang harus Anda wujudkan? Karakter apa yang harus Anda kembangkan dalam kehidupan Anda sehingga Anda bisa mencapai impian Anda? Banyak orang yang tidak melakukan ini, akhirnya setiap kali ke toko buku mereka terkena shiny object syndrome. Setiap kali lihat buku baru, bagus, beli, bagus, beli, bagus, beli. Dan akhirnya tidak diselesaikan. Oke, akhirnya mereka jadi hobi beli buku, tapi tidak pernah menuntaskannya. Jika Anda adalah orang yang seperti ini selama ini, boleh sampaikan di chatting. Oke? Nah, yang kedua adalah mindset membaca. Untuk mengembangkan diri kita tidak pernah lepas dari proses membaca. So, kita perlu mindset membaca yang tepat. Nah, apa yang paling penting dari proses membaca?
Bukan tentang membaca cover depan sampai cover belakang, membaca kata demi kata dari awal sampai akhir. Bukan tentang itu, tapi tentang bagaimana kita bisa memahami buku itu dalam waktu sesingkat mungkin dan bisa menggunakan isi buku itu, bisa mengeksekusi buku itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan Anda. Nah, mindset membaca seperti inilah yang perlu kita tanamkan. Kita akan menggunakan buku secara berbeda. Kita tidak membaca dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga adalah tools untuk mengupgrade diri Anda. Nah, sistem yang akan saya perkenalkan adalah sebuah sistem yang paling tepat untuk Anda sehingga Anda bisa menuntaskan satu buku dengan pemahaman tinggi dan mencapai 100% tujuan membaca Anda. Dan Anda punya banyak waktu untuk bisa mengeksekusikannya ke dalam kehidupan Anda. Mewujudkan kehidupan terbaik yang Anda inginkan. Nah, untuk bisa menuntaskan satu buku dengan pemahaman tinggi, kita tidak bisa mengandalkan pola membaca kita yang lama. Reading as usual atau business as usual dalam reading itu sudah tidak lagi membantu kita untuk bisa menuntaskan satu buku dalam waktu 2 jam. Kita perlu mengadopsi sebuah pandangan, cara membaca yang berbeda yang menggunakan sistem cara kita menggunakan yang merupakan sistem bagaimana kita bisa memanfaatkan cara kerja pikiran kita dengan mudah. Nah, kalau kita lihat hasil membaca konvensional ini tidak memberikan dampak yang optimal. Mari kita lihat. Dari pendekatan membaca yang konvensional ini membuat kita menjadi seorang pembeli buku yang terus membeli tapi tidak pernah menuntaskannya. Atau setiap kali membaca buku pikiran melayang kemana-mana. Atau setiap kali mau membaca buku selalu menunda, nanti deh. Karena kita selalu merasa bahwa baca itu butuh energi yang besar, konsentrasi yang tinggi, butuh usaha yang besar. Atau setiap kali membaca Anda mengantuk dan akhirnya Anda ketiduran. Oke, kalaupun bukunya selesai juga pemahaman kita. Kenapa? Karena waktu untuk menyelesaikan buku itu sangat lama sehingga kita kehilangan momentum pemahaman. Oke? Nah, ini bukan salah Anda. Karena selama ini memang itu yang kita tunjukkan. Sekarang saatnya kita mengadopsi sebuah sistem yang disebut dengan brain-based learning. Sebuah sistem membaca, sebuah pandangan yang akan menggunakan cara kerja pikiran kita dengan optimal sehingga Anda bisa menuntaskan setiap buku yang Anda butuhkan dan menggunakannya dalam kehidupan Anda. Oke, untuk bisa memahami itu, mari kita pahami dulu ada 3 cara memproses informasi. Oke, ada yang pertama, conscious processing. Conscious processing adalah memproses informasi dengan menggunakan pikiran sadar kita. Nah, ini adalah hal yang paling kita andalkan selama ini. Sampai-sampai kita berpikir satu-satunya cara untuk memproses informasi adalah dengan memasukkan lewat conscious processing. Kalau belum masuk lewat conscious processing, informasi itu belum masuk. Oke? Sampai kita berpikir demikian. Yang kedua adalah subliminal processing. Subliminal processing adalah informasi yang masuk tapi tidak melewati pikiran sadar kita. Mungkin karena pikiran sadar kita sudah penuh, karena menurut George A. Miller, peneliti yang melakukan penelitian tentang kapasitas pikiran sadar manusia pada tahun 1956 di Princeton University, conscious processing ini hanya bisa memproses 5-9 hal per detik. Jadi kalau misalkan pikiran kita sudah penuh memproses hal tersebut, maka semua informasi yang lain akan masuk secara subliminal. Atau hal yang bukan merupakan fokus Anda akan masuk secara subliminal. Dan yang ketiga adalah pre-conscious processing. Pre-conscious processing adalah informasi yang tersedia untuk kita proses secara sadar, tapi saat ini tidak ada di pikiran sadar. Itu adalah definisi dari Sigmund Freud. Mari kita lihat ketiga cara memproses informasi ini bekerja. Di sini saya punya sebuah corong. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kalau Anda ingin menuangkan cairan lewat corong ini, Anda lewat ujung corong yang kecil, menuangkan cairan lewat sini, atau ujung corong yang besar? Sudah pasti pakai yang besar. Oke. Apa yang terjadi kalau Anda pakai yang kecil? Bakal banyak cairan yang tumpah. Oke. Tapi pada saat kita menggunakan pikiran kita, kita menuangkan informasi lewat ujung corong yang kecil. Ini adalah pikiran sadar kita dan ini adalah pikiran bawah sadar kita.
Oke. Nah, menurut George A. Miller, kita hanya bisa memproses 5 sampai 9 hal per detik. Nah, conscious processing adalah memasukkan informasi ke pikiran sadar kita. Oke, memasukkan informasi ke pikiran sadar kita. Jadi, kelebihan dari conscious processing adalah setiap informasi yang masuk ke pikiran sadar kita, kita tahu, kita sadari. Udah, itu aja. Kelemahannya adalah satu, karena kapasitasnya 5-9 hal per detik, maka pikiran kita gampang penuh. That's why tidak jarang kita mengatakan, aduh saya udah nggak bisa belajar lagi, kepala sudah penuh. Oke, nah kelemahan yang kedua adalah setelah 48 jam yang masih bisa kita ingat hanya 5-10%. Artinya setelah 48 jam sebagian besar sudah sangat sulit untuk kita akses. That's why waktu kita mahasiswa dulu, waktu kita sekolah dulu, kita selalu SKS, sistem kebut semalam. Biar ujiannya sudah selesai sebelum 48 jam. Setelah ujiannya selesai, ya boleh lupa. Oke, itu conscious processing. Yang kedua, subliminal processing. Ini adalah informasi yang langsung masuk ke pikiran bawah sadar kita tanpa melalui pikiran sadar kita. Bisa jadi karena pikiran sadar sudah penuh atau kita tidak fokus ke sana. Jadi subliminal processing, mau kita sadari atau tidak sadari, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita terus memasukkan informasi itu langsung ke pikiran bawah sadar kita. Oke? Nah, dampak dari subliminal processing ini sangat besar. Salah satunya, menurut Carl Gustav Jung, hasil risetnya dia menyatakan bahwa semua akar pemikiran kita, tindakan kita berasal dari informasi yang masuk secara subliminal, bukan informasi yang masuk secara conscious processing. Oke? Misalkan begini, Anda pernah mendengar istilah jangan pergi, kalau mau meningkatkan kreativitas Anda, jangan pergi ke kantor dengan jalan yang sama. Oke, Anda perlu menggunakan jalur yang berbeda. Kenapa demikian? Kalau Anda pakai jalur yang sama terus-menerus, secara subliminal Anda nggak nangkap informasi baru. Oke, Anda nggak nangkap informasi baru, akhirnya apa yang terjadi? Pikiran Anda tidak aktif. Karena pikiran Anda tidak aktif, Anda tidak bisa berpikir lebih kreatif. Tapi kalau Anda pakai jalur yang berbeda, setiap hari jalurnya berbeda, walaupun ada 3 jalur tapi bergantian, setiap hari subliminal processing menangkap informasi yang berbeda sehingga otak kita aktif dan kita bisa berpikir lebih kreatif. Oke? Nah, itu salah satu dampak subliminal processing. Subliminal processing adalah keahlian kita. Sejak kita lahir sampai detik ini, Anda setiap detik selalu melakukan subliminal processing. Anda sedang menonton video ini, sedang menonton pelatihan ini. Tapi Anda juga bisa memperhatikan sekitar Anda, ruangan sekitar Anda. Yang mungkin video ini terlihat sangat fokus, sementara benda-benda lain di sekitarnya terlihat blur. Nah, benda-benda lain yang terlihat blur itu adalah informasi yang masuk ke pikiran bawah sadar Anda langsung, atau disebut dengan subliminal processing. Nah, kita sangat jarang memanfaatkan subliminal processing ini dalam diri kita. Yang ketiga adalah pre-conscious processing. Menurut Sigmund Freud, pre-conscious processing adalah informasi yang tersedia untuk kita proses secara sadar, tapi saat ini tidak ada di pikiran sadar. Adanya di mana? Adanya di bawah sadar. Contoh pre-conscious processing adalah inspirasi atau jawaban-jawaban yang Anda cari-cari. Kalau kita bertanya, maka pikiran kita pasti akan mencarikan jawabannya. Ya, itu adalah pre-conscious processing. Jadi contohnya, Bapak Ibu yang Anda yang menonton video ini, tadi pagi sarapannya apa? Muncul jawaban, entah sarapannya apa atau Anda tidak sarapan, muncul jawaban. Berarti dengan pertanyaan yang tepat, kita bisa menggali pre-conscious processing. Nah, selama ini dalam proses membaca, ketika kita baca buku, kita hanya mengandalkan satu cara memproses informasi, yaitu conscious processing saja. Oke, jadi katakan topik buku ini adalah X. Anda masukin X dengan conscious processing ke pikiran sadar Anda. X di sini. Nah, ternyata sistem pikiran kita akan setiap kali kita menerima informasi baru, sistem pikiran kita akan mencari informasi di bawah sadar, di database kita. Apakah X ini sudah ada di bawah sadar kita? Nah, kita baca buku. Buku ini sudah ada di bawah sadar kita atau belum? Belum, makanya kita mau membaca.
Oke, so X belum ada di bawah sadar kita. X masih ingin kita masukkan ke bawah sadar kita. Masih ada di luar. Bawah sadar kita punya A, punya B, punya C, punya D, punya E. Apapun dia punya, tapi dia belum punya X. Jadi ketika dia masukin X, kita masukin X dengan conscious processing ke pikiran sadar kita. Sistem pikiran bawah sadar kita akan mencari, ada nggak X di bawah sadar? Oh, nggak ada. Ada nggak yang mirip sama X? Oh, nggak ada. Ada nggak yang semirip-miripnya sama X? Nggak ada. Oh, kalau gitu saya kasih referensi apapun yang saya punya. Kucing belum mandi, pekerjaan belum selesai, jemuran belum diangkat, sosial media belum dibalas, dan lain-lain. Oke? Apa yang terjadi? Nah, X masuk dari luar, A, B, C, D, F, G, H, I naik dari bawah sadar. Oke? Hal pertama, kelemahan pertama muncul. Kapasitas pikiran kita cuma 5-9 hal. Oke? X dari luar, A, B, C, D, F, G, H, I dari dalam, dia naik, maka pikiran kita akan penuh. Oke, itu masalah pertama. Masalah kedua adalah X ini datang dari luar. A, B, C, D, F, G, H, I datang dari dalam. Nah, menurut Anda, pikiran sadar kita cenderung memproses informasi dari luar atau dari dalam? Betul, dari dalam. Ini yang menyebabkan Anda seolah-olah baca buku, baca. Kayaknya Anda baca kata demi kata, baris demi baris, tapi sampai akhir halaman Anda bilang, barusan saya baca apa ya? Oke? Nah, atau Anda sedang mengikuti seminar, Anda sedang mengikuti kuliah. Anda kayaknya memberikan perhatian, wajah Anda melihat pembicara, melihat dosennya. Tapi tiba-tiba Anda pikir, barusan dia ngomong apa ya? Kenapa? Karena pikiran sadar Anda sedang memproses informasi dari bawah sadar Anda. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan cara kerja memproses informasi ini, apa yang terjadi? Kita akan selalu kehilangan konsentrasi. Pikiran kita akan selalu dibawa piknik kemana-mana oleh pikiran bawah sadar kita. So, ini yang terjadi. Kita memasukkan X, tapi bawah sadar kita mengajak kita kemana-mana. Sampai kita sulit untuk konsentrasi. Selama kita masih menggunakan cara yang sama, cara konvensional, cara yang mengandalkan hanya satu cara memproses informasi, kita akan selalu menghadapi kesulitan seperti ini. Kita akan selalu melawan arus informasi dari bawah sadar dan akhirnya membaca menjadi sebuah proses yang sangat berat, sangat sulit untuk dilakukan, butuh usaha yang besar, butuh konsentrasi yang tinggi. Oke? Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa membuat X masuk dan juga X bisa naik? Kalau X bisa naik berarti bawah sadar harus punya X dulu. Nah, ada dua cara untuk membuat bawah sadar kita punya X. Cara pertama, cara konvensional. Sekali lagi kita harus masukin X dengan paksa, melawan arus ini terus menerus 1, 2, 3, sampai 6 kali barulah X ada di bawah sadar. Tapi baca buku sekali habis aja udah syukur banget kan? Apalagi harus diulang 6 kali. Tapi kita bisa menggunakan brain-based learning. Cara kerja pikiran yang berbeda. Yaitu kita masukkan X dengan cara subliminal processing. Kita masukin X ke bawah sadar kita. Nah, pada saat kita melakukan subliminal processing X ke bawah sadar kita, pikiran sadar kita belum tahu apa-apa. Jadi ketika dia masukin X ke pikiran sadar kita, lalu sistem pikiran kita akan cari, ada nggak X di bawah sadar? Ada. Dia nggak akan tanya, loh X kamu masuknya dari mana? Oke, dia nggak peduli. Begitu dia dapat X dari bawah sadar, dia akan naikkan X ke pikiran sadar. Sehingga sekarang pikiran Anda tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang lain, buah pikir yang lain yang mengajak Anda untuk piknik kemana-mana. Anda masukin X naik. Sehingga pikiran sadar Anda hanya fokus memproses X. Pemahaman Anda menjadi sangat tinggi. Anda menjadi sangat mudah fokus, Anda sangat mudah untuk bisa menuntaskan buku itu. Nah, ini subliminal processing. X yang naik dari bawah sadar ke pikiran sadar, ini disebut dengan pre-conscious processing. A, B, C, D, F, G, H, I yang naik dari bawah sadar ke pikiran sadar, juga disebut dengan pre-conscious processing. Jadi, pendekatan membaca konvensional adalah X masukin, subliminal tidak dimanfaatkan, pre-conscious ajak jalan-jalan. Dengan brain-based learning, subliminal dimanfaatkan, X masukin ke bawah sadar duluan, kemudian conscious processing masukin X, pre-conscious processing ketemu X, dia akan kirimin X, sehingga proses membaca kita
jauh lebih mudah. Nah, inilah caranya kita mengorkestrakan 3 cara memproses informasi ini. Kenapa kita perlu orkestrakan? Karena Anda suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, 3 cara memproses informasi ini selalu berjalan untuk Anda. Nah, pertanyaannya adalah apakah 3 cara memproses informasi ini berjalan membantu Anda atau berjalan menghabiskan usaha, energi, dan waktu Anda? Oke, ini adalah pilihan Anda. So, bagaimana caranya kita bisa mengorkestrakan ini? Mari kita jelaskan, mari kita pelajari sistem baca kilat. Oke, ini adalah sistem yang sudah dikembangkan sejak sudah diajarkan sejak 9 tahun yang lalu, dikembangkan sejak tahun 2007 dari berbagai riset, dari berbagai pelatihan membaca paling efektif di dunia ini. Oke, nah sistem baca kilat terdiri dari 3 bagian. Tinjauan awal 5 menit, baca kilat 10 menit, dan aktivasi selama sekitar 90 menit. Dan total waktu antara 105 sampai 120 menit. Oke, waktunya lebih kurang 2 jam. Anda sudah selesai satu buku. Anda sudah bisa sangat paham buku itu. Dan bahkan Anda punya mind mapping buku itu yang bisa menjadikan Anda sebuah acuan untuk bisa menggunakan buku itu, menjelaskan buku itu untuk orang lain. Oke, nah tinjauan awal di sini. Sebelum kita mulai membaca, kita harus tahu buku itu bisa memberikan Anda apa dan apa yang Anda ingin ambil dari buku. Itu di tinjauan awal. Ini 5 menit. Sehingga setiap buku yang Anda beli harus sesuai dengan kurikulum pengmandiri Anda. Setiap buku yang Anda beli akan bermanfaat penting dalam diri Anda. Setelah Anda tahu buku itu penting buat Anda, cocok dengan kurikulum pengmandiri Anda, dan jangan pernah membeli buku yang suatu hari Anda butuh. Karena setiap 3 bulan sekali kita akan mengupgrade diri kita. Bisa jadi buku yang kita anggap butuh 3 bulan yang lalu sudah kita tidak butuhkan sekarang. Jadi selalu beli buku yang Anda butuhkan saat ini. Itu kita lakukan di tinjauan awal. Setelah memilih buku yang tepat, kita membuat tujuan membaca yang sangat jelas dan spesifik. Bayangin, kalau Anda mau pergi ke rumah teman Anda itu di BSD. Oke, perumahan X di BSD. Perumahan X itu ada di Alam Sutra. Oke, nah apakah Anda bisa sampai ke rumah teman Anda? Anda belum pernah sampai ke sana. Kalau Anda memasukkan GPS-nya itu BSD. Tentu nggak bisa. Apakah Anda bisa sampai ke rumah teman Anda kalau Anda masukin alamat di GPS itu Alam Sutra? Tentu nggak bisa. Anda harus masukin komplek X, jalan apa, nomornya berapa, bloknya berapa. Anda harus masukin dengan jelas dan akurat. Nah, di situ kita lakukan di tinjauan awal. Oke. Yang kedua, baca kilat. Baca kilat ini menggunakan subliminal processing dengan sengaja. Kita memasukkan seluruh isi buku ini langsung ke pikiran bawah sadar kita. Nah, buat Anda yang sudah bisa menggunakan baca kilat suatu hari nanti, jangan pernah baca novel horor, novel pembunuhan. Karena Anda langsung masuk semua informasi itu ke pikiran bawah sadar Anda. Oke. Nah, ini dilakukan cukup 10 menit. Dan ternyata dalam waktu 10 menit ini Anda sudah 2 kali melakukan proses baca kilat. Which is sangat-sangat hemat waktu. Nah, tahapan 1 dan 2 menghabiskan waktu 15 menit. Tahapan ketiga, aktivasi. Di sini Anda mulai membuat pikiran sadar. Anda penasaran, melakukan review, lalu mulai melakukan mindset membaca yang tepat, menemukan mana informasi yang benar-benar Anda butuhkan, jalan apa yang harus Anda lewati untuk mencapai tujuan Anda, pemahaman apa yang harus Anda dapatkan, informasi apa yang harus Anda pahami untuk mencapai tujuan Anda, dan Anda integrasikan ke dalam mind mapping. Jadi waktu 2 jam atau lebih kurang 2 jam ini sudah memberikan Anda kesempatan untuk membuat mind mapping. Oke? Nah, saya analogikan seperti ini Bapak Ibu. Tadi Anda mau ke rumah teman Anda. Oke? Pertama Anda harus kasih tujuan yang sangat jelas. Masukin tujuan Anda dengan sangat jelas ke GPS Anda, ke pikiran Anda. Anda tulis tujuannya. Nah, baca kilat. GPS itu sudah punya database peta seluruh Indonesia. Kita sempitkan di Indonesia. Dia punya peta seluruh dunia, kita sempitkan di Indonesia. Nah, bagaimana caranya membuat pikiran bawah sadar kita punya database buku yang kita butuhkan untuk diramu mencapai tujuan kita? Kita lakukan baca kilat. Kita masukkan seluruh isi buku itu ke pikiran bawah sadar kita. Setelah selesai, maka di langkah aktivasi, pikiran bawah sadar kita akan mencari tahu
basis pengetahuan kita ada di mana. Oke, contohnya kalau saya mau ke BSD, saya berangkat dari Jakarta Utara. Anda mau pergi ke BSD, ke Alam Sutera ini, Anda berangkat dari Jakarta Selatan. Apakah GPS Anda akan memilih jalan yang sama atau berbeda? Berbeda, karena titik mulai kita berbeda-beda. Nah, kemudian selanjutnya GPS Anda akan mendeteksi, oh ternyata ada 5 jalur untuk bisa sampai di perumahan X tersebut di Alam Sutera. Apakah GPS mengatakan bahwa Anda harus lewat semua jalur itu baru Anda sampai tujuan Anda, atau GPS Anda akan pilih jalan yang paling cepat? Yes, GPS Anda akan pilih jalan yang paling cepat. Jalan yang perlu Anda lewati, yang paling cepat, bagian-bagian penting yang harus Anda lewati untuk mencapai tujuan Anda. Sama, di aktivasi manual ini, pikiran bawah sadar kita yang sudah punya database buku itu akan membimbing kita jalan mana yang paling cepat, yang harus kita pahami, yang harus kita lewati untuk bisa mencapai tujuan membaca Anda dalam waktu yang paling singkat. Nah, jika Anda ingin bisa menuntaskan satu buku dengan pemahaman tinggi dan mencapai 100% tujuan membaca, sistem Bajikilat ini sudah terbukti sejak tahun 2009 dan sudah diajarkan ke 246 angkatan ke lebih dari 8.000 peserta. Nah, saatnya sekarang adalah untuk Anda menguasai sistem ini. Oke, sehingga Anda bisa menuntaskan setiap buku yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda. Untuk Anda bisa gunakan dalam kehidupan Anda dan membuat diri Anda semakin melejit dan mencapai kehidupan terbaik yang Anda inginkan. Nah, bagaimana caranya Anda bisa menguasai sistem Bajikilat ini? Saya akan memperkenalkan sebuah cara yang paling komprehensif, paling mudah, paling fleksibel untuk Anda menguasai sistem Bajikilat ini. Ini adalah hasil penelitian saya sejak tahun 2007 dan hasil pengajaran saya melihat semua proses yang dialami oleh siswa saya dari angkatan 1 sampai angkatan 246. Ini adalah Bajikilat Home Study Course. Artinya Anda bisa belajar Bajikilat ini kapanpun, dimanapun, mulai hari ini, sekarang juga, dari rumah Anda, dari laptop Anda. Karena Anda bisa mengakses semua pembelajaran secara online. Bajikilat Home Study Course adalah bimbingan komprehensif mulai dari Anda 0 sampai Anda menguasai Bajikilat. Sampai Anda bisa menuntaskan satu buku dengan pemahaman tinggi. Oke? Ada 34 video step by step yang terdiri dari 7 modul. Setiap modul akan membimbing Anda untuk menguasai 3 hal ini. Anda punya goal yang jelas, Anda punya kurikulum pemandirian jelas, Anda dibenarkan mindset membacanya sehingga setiap proses membaca Anda memberikan dampak paling besar dalam hidup Anda, dan Anda diberikan tools step by step bagaimana menguasai Bajikilat. Setelah Anda menyelesaikan sistem Bajikilat, Anda akan bisa menuntaskan satu buku dengan pemahaman tinggi dan mencapai 100% tujuan membaca Anda, walaupun itu percobaan pertama Anda. Yang penting Anda lewati step by stepnya. Nah, 34 video ini akan membimbing Anda step by step dengan durasi yang sangat singkat sehingga Anda mudah untuk belajar. Bahkan ada video-video yang seolah-olah yang waktu Anda nonton seperti Anda yang melakukannya sendiri. Sehingga Anda lebih mudah dalam memahaminya. Nah, untuk waktu yang sangat terbatas, oke, Anda bisa mendapatkan Bajikilat Home Study Course ini, yang mana harga normal dari Bajikilat Home Study Course ini adalah Rp1.970.000. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, Anda akan mendapatkan diskon yang sangat luar biasa. Anda bisa lihat di penawaran yang muncul di kolom chatting Anda atau di informasi di bawah video ini, Anda akan mendapatkan diskon yang sangat-sangat spesial. Plus, jika Anda mendaftar hari ini juga, Anda akan mendapatkan 2 bonus tambahan. 1, bonus untuk Anda adalah Resolution 2.0. Resolution 2.0 adalah
sebuah pelatihan yang berbasis brain-based learning, step by step bagaimana menyusun resolusi Anda dan menyusun rencana Anda yang akan memastikan setiap resolusi yang Anda inginkan terwujud dalam hidup Anda. Ini adalah sebuah strategi yang berbasis brain-based learning, berbasis cara kerja Kaizen yang diterapkan di Toyota. Dan ini saya susun untuk diterapkan dalam kepribadian kita, dalam pengembangan diri kita, dalam mencapai setiap resolusi yang kita inginkan. Saya menggunakan sistem dari Resolution 2.0 ini dalam 5 tahun terakhir dan baru tahun lalu saya kembangkan dan diajarkan. Yang kedua adalah Aquarius Note, First Step to Excellence. Aquarius Note adalah ringkasan buku-buku internasional bestseller. Jadi saya baca buku-buku internasional bestseller ini dengan sistem baca kilat. Kemudian saya ringkas intisari buku itu, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan saya rekam. Jadi Anda dapat dua format, audio dan PDF. Kalau Anda tidak sempat membaca, Anda bisa sambil mendengarkannya. Nah, First Steps to Excellence berisikan 30 ringkasan buku-buku yang akan menyiapkan fondasi pengembangan diri Anda dengan sangat baik. Oke, First Step to Excellence Anda bisa akses selamanya. Satu hari, saran saya adalah satu hari Anda akses satu buku karena tujuan dari Aquarius Note adalah untuk membangun kebiasaan membaca Anda. Oke, Resolution 2.0 ini senilai 298.000 free buat Anda. Aquarius Note First Step to Excellence senilai 1 juta rupiah. Ini juga free buat Anda. Dan paket dari Baca Kilat Home Study Course adalah Anda bisa mendapatkan lifetime consultation. Oke, lifetime support dari saya. Di mana setiap hari Rabu malam pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Oke, Anda bisa berbeda waktu dengan saya. Saya akan hadir untuk Anda selama 1 jam untuk memberikan coaching kepada Anda untuk menjawab semua kendala-kendala Anda dalam mempraktikkan sistem baca kilat. Karena 20 jam pertama setelah Anda selesai baca kilat Home Study Course itu adalah 20 jam yang paling penting. 20 jam masa krisis Anda dalam menguasai sebuah skill. 20 jam yang akan menentukan apakah Anda sukses menguasai skill itu atau Anda tidak mempraktikannya sama sekali. Nah, lifetime support ini akan membantu Anda untuk memastikan Anda bisa menerapkan baca kilat dalam kehidupan Anda dengan sangat lancar. Oke? Nah, ini semuanya adalah bonus untuk Anda jika Anda mendaftar hari ini sekarang dan dengan harga yang sangat spesial di bawah ini. Oke. Nah, sistem baca kilat ini sudah teruji untuk buku pelajaran karena kita punya sistem baca kilat for student di mana mereka yang menerapkan baca kilat for student ini memiliki IP yang sangat optimal. IP 4 itu sudah sangat banyak. Jadi para mahasiswa mengatakan baca kilat ini adalah usaha minimal untuk mendapatkan IP maksimal. Bisa digunakan untuk jurnal, bisa digunakan untuk berbagai buku teknis, buku pelajaran, hafalan, hitung-hitungan, semuanya bisa karena ini sudah teruji selama 9 tahun terakhir ini. Nah, daftarkan diri Anda sekarang dan Anda bisa mengikuti step by step-nya langsung menguasai sistem baca kilat ini dan mewujudkan impian Anda, menjadikan diri Anda pembaca konsisten, menuntaskan setiap buku yang Anda baca. Jika impian Anda penting, jika kehidupan terbaik Anda penting untuk Anda dan untuk orang-orang yang Anda sayangi, maka Anda harus menjadi diri Anda 2.0 untuk bisa mewujudkan impian Anda. Dan cara paling cepat untuk menjadikan diri Anda 2.0 adalah Anda memiliki skill how to learn. Skill membaca yang bisa membuat Anda mengakuisisi semua pengetahuan yang Anda butuhkan, semua pengetahuan yang Anda butuhkan, skill yang Anda butuhkan untuk mewujudkan impian Anda. Oke? Setelah video ini, Anda akan mendengarkan wawancara dengan para alumni yang sudah mengikuti workshop baca kilat atau mengikuti sistem baca kilat ini, apa dampaknya dalam kehidupan mereka. Karena salah satunya ada Pak Aji yang dalam waktu 1 bulan 16 hari bisa menuntaskan 100 buku. Oke, saya ingat ada cerita Ibu Devi
yang dalam waktu 3 hari dengan sistem baca kilat, dia menghabiskan 14 buku. Oke, sampai mind mappingnya itu adalah transformasi yang luar biasa. Sekarang giliran Anda, buat Anda yang serius untuk mengembangkan diri Anda, daftarkan diri Anda di link di bawah ini. Sukses selalu untuk Anda dan sampai bertemu di member area. Saya mengikuti workshopnya itu tanggal 14 April 2018. Yang unik dalam baca kilat itu adalah walaupun saya sudah mendapatkan jawaban dari apa yang saya butuhkan, tapi saya bisa menjelaskan semua isi buku gitu. Bahkan ada satu keterampilan yang saya kembangkan sekarang adalah dari teknik baca kilat ini, kalau rapat misalnya di kantor, apa yang terjadi di rapat dan apa yang dibicarakan di rapat itu saya seringkali buat mind map-nya juga. Dan kalau bicara seringkali orang tidak menduga bahwa ada banyak hal yang bisa dibicarakan lahir dari pemikiran-pemikiran, ya bantuannya baca kilat itu. Baca kilat dari buku yang saya baca itu semakin mendorong untuk komitmen menjadi lebih berguna. Ketika teman-teman di Pakucing misalnya menyampaikan pergumulan mereka, Pak, kami kekurangan ini, kira-kira bisa dibantu apa? Dan akhirnya karena dia butuh misalnya, ini contoh praktis saja, butuh 5 juta dari sana, Pakucing itu, di Kalimantan luar itu. Dan hanya 1 hari, 1/4 hari dana itu terkumpul, dan itu luar biasa itu. Saya percaya juga bahwa itu adalah akumulasi dari apa yang sudah dikerjakan. Banyak ide-ide yang luar biasa dan membuat saya lebih berani. Beberapa hari yang lalu ada peserta seminar baca kilat, hanya sayang saya lupa, saya tidak sempat tanyakan dari mana. Sempat inbox saya, tanyakan apakah Bapak pernah ikut workshop. Saya katakan ya, saya selesai workshop itu. Lalu dia tanyakan bagaimana pendapat Bapak tentang workshop. Saya mengatakan pendapat saya bahwa workshop itu telah mengubah hidup saya. Saya telah mengubah cara berpikir saya, telah mengubah perilaku saya, dan telah mengubah rezeki saya. Saya Sista Melisa Halim. Profesi saya adalah sebagai seorang guru, tepatnya jabatan fungsional adalah kepala sekolah, gitu ya. Tentang baca kilat ini, saya tahun ini bergabung tepatnya bulan 2 ya. Tentang membaca, ya jujur, kita yang yang angkatan, ya usia kita lah gitu. Rata-rata sih nggak suka membaca. Nah, setelah saya menjabat sebagai kepala sekolah, saya mau dong pengetahuan saya, wawasan saya lebih luas gitu ya kan. Sehingga makanya saya mau membaca gitu. Tempat penjualan buku gitu ya kan, saya baca, saya beli, pulang rumah ya baca 1-2 halaman, sudah ngantuk ya kan. Mungkin satu buku itu berapa bulan ya saya habiskan itu, dan akhirnya pun nggak selesai membaca. Paling banyak itu setengah buku lah, oke gitu. Tapi kalau untuk sampai semua kayaknya belum. Ya, pertama secara intelektual ya tambah wawasan. Nah, tetapi yang saya sangat merasakan di diri saya adalah saya kayaknya ngomong itu nggak usah pikir panjang, asal keluar aja, asbun namanya, asal bunyi aja bisa gitu loh. Dulu mau ngomong itu kayaknya gagap-gagap, kayaknya mau mikir panjang baru bisa ngomong gitu. Jadi yang saya rasakan itu, loh kok saya bisa langsung nyerocos ya ngomongnya, bisa panjang lebar ya. Nah, itu dari mana gitu loh. Ya dari membaca kilat ini gitu. Satu lagi tentang kuliah ini, ujian ya saya sebelumnya ya belajar, sebenarnya nggak belajar sih, hanya baca-baca gitu aja. Ya tahulah seorang ibu rumah tangga mau belajar lagi kayak mahasiswa yang lainnya, nggak mungkin bisa ya kan. Saya hanya lihat ya paling 15 menit udah oke lah semua gitu. Nah, setelah mengikuti workshop, saya melakukan mind map, ya luar biasa gitu loh. Saya bisa mengingat lebih banyak lagi gitu. Yang paling menarik ya, setelah mengikuti workshop seminar ini, baca kilat, kebetulan saya ujian gitu ya kan.
oke, saya kan udah bingung yang A atau yang B ya, saya udah lupa nih gitu ya kan, yang mana gitu loh. Tetapi oke, saya jawab pertanyaan yang lain gitu. Nah, tiba-tiba entah mungkin 1 menit atau 2 menit kemudian tiba-tiba yang saya mau itu muncul gitu loh. Oh, ini toh itu jawabannya gitu. Oke, udah pasti 100% benar gitu. Jadi kalau saran saya adalah pertama harus yakin seyakin-yakinnya gitu ya kan. Kedua, baru praktekkanlah gitu. Praktekkan baca kilat ini. Nah, ketiga, hasilnya pasti akan nampak hasilnya. Yang penting harus yakin, kedua lakukan baca kilat mapping ini. Baru ada dampaknya ke diri sendiri. Saya Aji, background saya sih dari forestry ya, backgroundnya dari lulusan kehutanan UGM, terus kemudian sekarang sebagai salah satu public service di pegawai negeri sipil di Kementerian Kehutanan di Jakarta. Dan selain pegawai negeri, saya juga aktivitas lain untuk merintis usaha pribadi. Sebelumnya memang saya punya satu keluhan ya. Jadi selama ini saya hobi sekali untuk membeli buku. Terus dari situ selama ini pula buku-buku itu langsung saya taruh aja di lemari. Dan ternyata setelah mengikuti program Baca Kilat ya ternyata sangat membantu saya. Sampai kemudian pada kondisi dalam 2 bulan saya bisa menyelesaikan 100 buku. Membaca buku biasanya 1 buku itu paling cepat lah selesai itu 1 minggu atau bahkan lebih gitu. Tapi ketika membaca itu ada hal-hal atau kondisi-kondisi di mana saya menjadi malas, ngantuk gitu ya. Tapi dengan metode Baca Kilat ini saya jadi lebih terbantu gitu ya, lebih fokus, kemudian lebih tenang dan lebih bisa memahami maksud dan isi dari buku yang saya baca. Dari dampak Baca Kilat sih sudah banyak ya, termasuk bagaimana saya men-setting silabus atau kurikulum kesuksesan saya gitu ya, itu sangat membantu. Kemudian bagaimana saya mendisiplinkan diri untuk arrange semua kegiatan mulai dari hal kecil sampai kemudian hal-hal yang memang nantinya untuk jangka panjang. Mungkin itu ya yang sudah saya lakukan dan terbantu dari segi kita mengaplikasikan Baca Kilat. Disitulah saya kemudian menjadi banyak terbantu untuk bagaimana mengimprove semua hal dari mulai kepribadian, kemudian terkait karir dan juga terkait bisnis. Setelah mengikuti Baca Kilat, kemudian coba aplikasikan, saya ikut satu kontes marketer dan saya mendapatkan juara 2, dan itu juga tidak hanya ilmunya yang saya dapat, tapi juga secara finansial saya juga dapat income juga tambahan yang saya pikir lebih bagus dari sekedar gaji saya gitu. Dalam konteks aplikasinya, saya juga lakukan hal yang sama. Jadi intinya di waktu senggang saya melakukan promosi, kemudian menawarkan produk yang kemudian saya jual dalam kontes itu, dan ternyata kita sebenarnya bukan harus full time gitu melakukan satu bisnis atau apapun, tapi sebenarnya kita lebih pada kondisi kita harus full heart gitu. Jadi ya itu yang kemudian ternyata saya belum totally full time aja saya sudah bisa memenangkan kontes gitu. Apalagi kalau saya bisa full time dan full heart juga untuk mengedukasi kepada teman-teman siapapun gitu ya, ada satu metode bagus gitu ya, dan kemudian kita bisa membangun diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat untuk bagaimana kita semakin sadar tentang membaca, kemudian pentingnya membaca, dan ya itu hasil dari membaca itu kita jadi paham banyak ilmu dan jendela dunia yang bisa kita lihat, dan itu menjadi satu kunci yang kemudian bisa menjadi jalan kita untuk mencapai banyak hal. Saya kan punya satu perusahaan, saya mesti memanage tim saya gitu. Saya memang suka baca buku, tapi saking sibuknya bukunya nggak habis-habis. Jadi lebih sering membeli buku.
koleksinya makin bertambah, tapi kebanyakan sampulnya semua belum dibuka, nggak sempat baca habis gitu. Satu buku kadang bisa 2 sampai 3 bulan, ada yang sampai nggak habis-habis. Jadi kebanyakan, maksudnya nanti saya baca setengah, tergiur dengan buku yang lain, saya loncat baca buku yang lain. Jadi nggak konsisten, sehingga menyebabkan saya malas gitu. Kesibukan waktunya. Jadi sekarang minimal 1 hari saya baca kilat ada 2 sampai 3 buku. Karena tidak semua buku saya my mapping. Ada buku yang saya baca, kayaknya saya udah menjalaninya gitu, saya hanya baca kilat. Hanya baca kilat mungkin sudah mencapai 100. Tapi kalau untuk my mapping yang benar-benar saya butuhkan, itu sekitar 30. Dan hidup saya memang berubah banyak. Misalnya waktu menunggu orang, atau saya lagi meeting tapi pas ini nggak terlalu ini, atau lagi macet, itu semua saya manfaatkan untuk baca kilat. Cuman saya lebih bisa memanage waktu saya. Dalam arti, kapan waktunya saya harus bekerja, kapan waktunya saya harus bersama keluarga, kapan saatnya saya harus ke vihara misalnya, spiritual kan. Muncul kebiasaan-kebiasaan baru, misalnya dalam beberapa hal itu lebih disiplin. Kemudian lebih bisa bermusyawarah dengan keluarga. Jadi maksudnya apa yang saya baca buku itu, saya tanpa sadar itu gimana ya, dalam kehidupan saya sepertinya diwujudkan gitu. Kalau saya pribadi, saya bersyukur sekali sih mendapatkan ilmu baca kilat, di mana dengan mempelajari baca kilat, saya jadi lebih, apa yang mau saya dapatkan itu cepat. Saya caranya cepat gitu. Dan di mana dengan baca kilat, saya juga kadang pada saat misalnya berinteraksi atau misalnya bernegosiasi atau apa, itu banyak sekali, maksudnya langsung muncul gitu. Sepertinya nggak habis-habis gitu dalam otak, banyak sekali yang tersimpan. Pesan saya sih, bagi siapapun yang belum mengikuti seminar baca kilat, ya sangat bagus sekali sih untuk mengikuti maksudnya untuk mempelajari baca kilat, karena hidup kita benar-benar saya pribadi sih berubah banyak gitu. Ya, di samping saya sebagai seorang mahasiswa pasca sarjana, saya juga merupakan pimpinan di salah satu pesantren di Pekanbaru. Angkatan di Kota Pekanbaru diadakan di bulan April. Yang pertama, saya dalam kondisi galau ya. Saya sedang didesak deadline, saya harus selesaikan tesis saya. Saya sudah punya koleksi ratusan buku. Cuma masalahnya saya tak punya motivasi dan tak punya ini untuk membaca. Dan biasanya saya hanya bisa membaca ya paling lama 10 atau 15 menit. Dan kalau saya sudah bosan itu akan sulit kembali memulainya. Sepertinya saya belum pernah menuntaskan satu buku sampai habis. Saya sudah pelajari speed reading, ternyata di situ saya menilai ada pemaksaan mata untuk menangkap cepat, dan itu butuh latihan lama. Sementara saya dengan kesibukan dan profesi saya itu sudah tidak punya waktu banyak yang seperti itu. Di samping kesibukan saya pagi sampai sore ngajar, di Jumat, Sabtu, Minggu saya kuliah. Saya hanya punya waktu setelah sholat subuh sampai saya berangkat ngajar. Itu alhamdulillah. Tuntas saya 1 buku setiap pagi. Dengan durasi 1 buku 1 jam 1/4. Saya dengan main meetingnya. Ini yang saya paling saya senangi dari hasil baca kilat. Di dalam diskusi baik itu di kampus maupun di sekolah, hampir semua jawaban saya itu sesuai dengan buku-buku yang pernah saya baca. Padahal saya tak menghafal. Yang jelas begitu problem muncul, saya sudah punya solusi. Sangat efektifnya baca kilat. Karena baca kilat menjawab apa yang kita butuhkan. Saya hanya dengan waktu 1 jam atau 1 jam setengah, saya menemukan apa yang saya inginkan. Kalau speed reading saya tetap butuh waktu, karena apalagi belum terbiasa, ya tetap butuh energi ya, yang terutama mata ya. Itu setelah speed reading kita akan capek, itu mesti istirahat. Sedangkan kalau baca kilat, saya selesai baca kilat, saya malah enjoy dan happy setelah itu. Untuk kawan-kawan yang penasaran dengan baca kilat. Sama sepertinya, awalnya dulu saya menduga juga baca kilat itu bagaimana kita membaca dengan cepat.
seperti speed reading kalau saya tangkap. Tapi ternyata baca kilat ini adalah bagaimana membaca yang efektif dan efisien. Jadi kawan-kawan bagi yang berminat ke baca kilat, yang dipastikan itu dulu, kita inginnya seperti apa. Kalau fokus kita inginnya kualitas, baca kilat adalah pilihan yang paling tepat. Karena dari puluhan buku, ratusan buku, mungkin banyak hal yang hanya akan kita baca berulang-ulang itu saja. Tapi dengan metode baca kilat, apalagi dengan dibimbing dengan mind mappingnya, itu kita sangat hemat waktu dan hemat tenaga, hemat energi. Yakin dengan setelah baca kilat, apa yang kita inginkan dari membaca itu terpenuhi.